Endang Sukamti baru saja meluncur ke ruang dengar Anda saat tidak bergitar ya. Dan masih kita bareng-bareng untuk melewati malam hari ini dengan serbuk Senin Berbuku. Satu buku, The Divine Matrix, karyanya Greg Braden. Saya hadirkan untuk Anda, ke ruang dengar Anda, saya bacakan untuk Anda. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya, eksperimen gagal, dalam tanda kutip, terbesar dalam sejarah. Nah, dilakukan lebih dari 100 tahun silam. Eksperimen ini diberi nama merujuk pada dua ilmuwan yang merancangnya, Albert Michelson dan Edward Morley. Tujuan eksperimen Michelson dan juga Morley adalah untuk memastikan ether yang misterius di alam semesta benar-benar ada atau tidak. Pada tahun 1887, eksperimen yang sudah ditunggu-tunggu ini dirancang untuk memverifikasi hasil eksperimen serupa yang dilakukan pada tahun 1881. Menjadi perbincangan utama komunitas sains di laboratorium yang kini digunakan Case Western Reserve University. Nah, pada akhirnya, eksperimen ini menimbulkan konsekuensi yang bahkan para pemikir terhebat di akhir abad ke-19 tidak bisa memperkirakannya. Tentu, pemikiran yang mendasari eksperimen tersebut sangat inovatif. Jika memang sungguh ada, Michelson dan juga Morley berargumen ether pasti berupa energi yang terdapat di mana-mana, tenang dan ajak. Dan jika benar demikian, maka jalur lintasan bumi yang melalui medan ini di dalam ruang seharusnya menimbulkan gerakan yang bisa diukur. Sebagaimana kita mampu merasakan udara saat berdesir melewati hamparan luas padang gandum di dataran Kansas, seharusnya hembusan ether bisa dideteksi. Michelson dan Morley menamai fenomena hipotesis ini dengan nama angin ether. Pilot pesawat manapun pasti setuju bahwa ketika pesawat terbang melaju sejalan dengan arus atmosfer, waktu yang diperlukan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain akan lebih singkat. Tetapi ketika melawan arus, pesawat terbang akan menghadapi perjalanan yang sulit dan gaya tahan angin akan menambah durasi penerbangan. Nah, Michelson dan Morley menyatakan, jika seberkas sinar bisa ditembakkan ke dua arah secara bersamaan, perbedaan waktu yang dibutuhkan masing-masing sinar untuk sampai di tempat tujuannya akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendeteksi kehadiran dan aliran angin ether. Meskipun ide eksperimen ini sangat bagus, hasilnya mencengangkan semua orang. Pada pokoknya, peralatan yang digunakan Michelson dan Morley tidak bisa mendeteksi angin ether. Menemukan suatu kondisi semacam ketiadaan angin, baik eksperimen tahun 1881 maupun 1887, agaknya mengarah pada suatu kesimpulan. Tidak ada ether. Michelson menguraikan hasil percobaan yang disebut eksperimen gagal paling sukses dalam sejarah di American Science Journal yang bergengsi. Hipotesis tentang medan ether yang ajak terbukti salah, dan kesimpulan yang mengikuti hipotesis tersebut jelas keliru. Meskipun disebut sebagai kegagalan untuk membuktikan eksistensi ether, eksperimen itu sesungguhnya menunjukkan betapa medan ether tidak bisa bersifat seperti apa yang dibayangkan para ilmuwan. Hanya karena tidak ada gerakan yang terdeteksi, bukan berarti tidak ada ether di sana. Analogi untuk hal ini bisa dipahami dengan menahan tangan Anda di atas kepala untuk memeriksa angin. Menyimpulkan bahwa tidak ada angin karena Anda tidak merasakan hembusannya setali 3 uang dengan proses berpikir di balik kesimpulan eksperimen tahun 1887. Menerima eksperimen ini sebagai bukti ketiadaan ether, para ilmuwan modern beroperasi di bawah asumsi bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi secara mandiri satu sama lain.
Mereka sependapat bahwa perbuatan seseorang di suatu tempat di dunia sama sekali tidak berhubungan dengan tempat lain dan tidak berpengaruh terhadap orang lain yang berada di belahan dunia berbeda. Bisa dibilang, eksperimen ini menjadi dasar bagi pandangan dunia yang memiliki dampak mendalam bagi kehidupan kita dan bumi. Sebagai konsekuensi pola pikir ini, kita memerintah negara, menggerakkan kota, menguji coba bom atom, dan menguras sumber daya dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan di suatu tempat tidak akan memiliki dampak di tempat lain. Sejak tahun 1887, kita mendasarkan pembangunan peradaban kita pada sebuah pikiran bahwa segalanya saling terpisah, sebuah premis yang oleh eksperimen terbaru dibuktikan salah total. Hari ini, lebih dari 100 tahun setelah eksperimen awal, sejumlah studi mengindikasikan ether atau sesuatu yang mirip dengannya memang ada. Hanya saja tidak tampak seperti bentuk yang diperkirakan Michelson dan juga Morley. Berbekal keyakinan bahwa medan ini tidak bergerak dan berbentuk dari listrik. Ya, maksud kami berbekal keyakinan bahwa medan ini tak bergerak dan terbentuk dari listrik dan magnetisme, seperti halnya bentuk-bentuk energi lain yang ditemukan pada pertengahan 1800-an, mereka mencari ether menggunakan cara yang sama dengan upaya mencari bentuk energi konvensional. Tetapi ether jauh dari konvensional. Pada tahun 1986, Nature mempublikasikan laporan sederhana berjudul Relativitas Khusus, mengandung implikasi yang mengguncang fondasi eksperimen Michelson, Morley, dan juga semua yang diyakini terkait hubungan kita dengan dunia. Laporan ini memaparkan eksperimen dari ilmuwan bernama E.W. Silvertooth yang disponsori Angkatan Udara Amerika Serikat. Menduplikasi eksperimen tahun 1887, tetapi dengan peralatan yang jauh lebih sensitif. Silvertooth mendeteksi pergerakan di medan ether. Lebih jauh lagi, gerakan itu terkait dengan gerakan bumi melalui ruang angkasa sebagaimana yang sudah diperkirakan. Ya, eksperimen ini dan sejumlah eksperimen lain setelahnya menunjukkan bahwa ether memang ada, seperti diyakini Planck pada tahun 1944. Meskipun eksperimen modern terus mengindikasikan keberadaannya, bisa diperkirakan bahwa medan tersebut tidak akan lagi disebut ether. Dalam lingkaran masyarakat ilmiah, dengan hanya menyebutkan kata itu saja, niscaya muncul beragam ungkapan, mulai dari pseudoscience sampai omong kosong. Seperti akan kita lihat pada bab 2, eksistensi medan universal yang menyelimuti dan merembesi dunia kita kini dibahas dengan istilah yang sangat berbeda. Eksperimen yang membuktikan eksistensi medan ini sangat baru, sehingga belum ada sebutan tunggal yang dipilih. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya, yang jelas ada sesuatu di sana, sesuatu yang menghubungkan segala sesuatu di dunia kita, melampaui dan memengaruhi kita melalui cara-cara yang baru mulai kita pahami. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kita melewatkan satu kunci penting yang untuk memahami cara alam semesta bekerja? Jawaban atas pertanyaan ini menyentuh bagian inti pencarian yang menimbulkan kontroversi paling intens dan debat paling panas di antara para pemikir hebat 2 abad belakangan. Perselisihan yang masih berlanjut sampai sekarang. Semuanya terkait dengan cara kita memandang diri kita di dunia dan interpretasi kita terhadap cara pandang tersebut. Kuncinya adalah energi yang menghubungkan segala sesuatu di semesta juga merupakan bagian dari hal-hal yang dihubungkan. Alih-alih menganggap medan tersebut terpisah dari realitas keseharian, eksperimen membuktikan bahwa dunia yang terlihat biasa ini sebenarnya berasal dari medan yang sama. Seakan-akan selimut matriks ilahi dibentangkan secara halus di sepanjang alam semesta, dan sesekali ia mengkerut di sana sini
menjadi bebatuan, pepohonan, planet, atau seseorang yang kita kenali. Pada akhirnya, segala sesuatu hanyalah riak-riak kecil di medan ini, dan pergeseran pola pikir ini menjadi kunci yang menarik untuk menarik kekuatan matriks ilahi dalam hidup kita. Namun, untuk melakukannya, kita harus memahami mengapa para ilmuwan melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya saat ini. Saya masih akan bersama Anda di Serbuk Senin Berbuku. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.